Mari kita merenungi bersama satu kejadian yang sangat istimewa bagi Rasulullah SAW ada di bulan Rajab ini. Malam yang paling istimewa bagi umatnya Nabi adalah malam Lailatul Qadar, karena di Lailatul Qadar itu Allah memberikan pahala yang sangat besar. Amalan sunnah mendapatkan pahala wajib, amalan wajib mendapatkan 70 wajib. Kemudian diamnya orang puasa seperti hitungannya bertasbih, tidurnya seperti beribadah. Belum lagi di Lailatul Qadar tadi itu Allah lipat gandakan pahala dalam satu malam itu seperti beribadah 1000 bulan. Karena itu malam paling istimewa bagi umatnya Nabi. Tapi malam paling istimewa bagi pribadi Nabi adalah malam di mana Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam itu Nabi menyaksikan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu Nabi dilantik untuk menjadi imam bagi pada seluruh para anbiya dan mursalin. Di malam itu Nabi memasuki beberapa alam, saudara. Alam dunia, alam mithal, alam barzakh, bahkan alam langit, bahkan alam yang belum pernah disentuh oleh siapapun, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam paling istimewa bagi Nabi adalah malam Isra dan Mi'raj. Pantas bagi umatnya Rasulullah SAW untuk menjadikan malam ini adalah malam yang sangat istimewa, mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Isra itu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kejadian itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mi'raj itu Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Baitul Maqdis, menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian itu juga diterangkan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibuka ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa sampai thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, dan seterusnya. Kita bahas Isra dulu. Kejadiannya sangat panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Allah buka ayat Al-Quran dengan Subhana. Maha suci Allah. Kalimat Subhan, tasbih itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari segala yang tidak patut darinya, dari segala yang tidak pantas bagi Allah, baik itu sifat maupun perbuatan. Orang-orang ketika
ketika mendengarkan kejadian Isra apalagi Mi'raj, mereka seakan-akan menyatakan tidak mungkin akan dapat dilakukan. Tetapi Allah mensucikan itu semuanya, karena itu adalah bukan perbuatan manusia, tapi itu adalah qudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemampuan manusia makhluk, tapi itu adalah kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sucikan, subhana, maha suci Allah daripada mereka tuduhkan tidak mampu, daripada apa yang mereka katakan tidak mungkin. Kenapa? Bagi Allah semuanya pasti akan terjadi. Kalimat subhana ada lagi fawar. حبيبي كيف حطيت ايه تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم رب التمام والصلاة والجماعة السلام والشرف والدرجة العظيمة اللهم العافية والمعافاة صلى الله عليه وسلم. Kalimat subhana, subhana, subhanallah, subhanalladzi asra dan seterusnya, itu adalah menunjukkan satu hal yang sangat menakjubkan. Kalau kita menyaksikan bagaimana terangnya matahari yang berjarak daripada bumi berjuta-juta mil, yang dengan terangnya matahari tertutup semua yang terang, saudara. Bulan bintang tidak nampak terangnya. Bahkan lampu yang berjuta-juta watt pun kalau perlu, beratus ribu watt pun tidak akan nampak keterangannya, terangnya. Kenapa? Ketutup dengan terangnya matahari. Maka di situ kita akan menyatakan subhanallah. Kalimat yang diucapkan untuk takjub. Maka Allah memulai kalimat ini dengan surat ini dengan subhan. Itu adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya. Asra yusri isra'an, sara yusri sirayatan, sama berjalan di malam hari. Jadi dahaba itu pergi, saudara, mutlak. Tapi kalau ghoda yaghdu pergi di pagi hari. Kalau sara yasri itu pergi di malam hari atau asra yusri. Ba'nya huna litta'addi. Kalau dahaba ar-rajulu ila Pasuruan, pergi seseorang kepada Pasuruan. Kalau dahaba ar-rajulu bitaufiq ila Pasuruan, orang itu ngajak pergi Taufik ke Pasuruan.
Sara yasri, asra yusri, pergi di malam hari. Kalau ada baknya, Allah memergikan hambanya di malam hari. Artinya Nabi bukan pergi dengan sendirinya, dengan kemampuannya, tapi Allah memergikan Nabi Muhammad ada di malam hari. Berarti bukan dengan kekuatan beliau Nabi Muhammad, tapi adalah dengan kudrat dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada mustahil. Asra bi'abdi ba'una lita'addi. Allah memperjalankan ada di malam hari terhadap hambanya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menerangkan bagaimana mulianya malam hari. Karena itu Allah berikan Isra dan Mi'raj ada di malam hari, bukan ada di siang hari. Seseorang itu biasa usul ilallah, sampai kepada Allah itu di malam hari. Sampai di antara mereka Allah itu ma'uqidat wilayatun li ahad illa fi jawfil lail. Tidak seseorang diangkat menjadi wali kecuali di tengah malam. Orang yang nggak punya qiyamul lail jangan mimpi jadi wali. Allah pilihkan Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj kan itu di malam hari. Kenapa? Saat itu adalah saat yang sangat mulia. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalus salati fi jawfil lail. Paling afdalnya salat adalah salat di malam hari. Salat sunnah maksudnya. Nah, bi'abdihi, Allah bahasakan Allah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tidak birasulihi, terhadap rasulnya, atau binabihi, terhadap nabinya, atau bi akrami khalqi, dengan makhluk yang paling mulia? Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bisa didapatkan dari Allah, itu adalah bukan karena mengandalkan jabatan, tapi menghambakan diri kepada Tuhannya. Kalau Anda menjadi abdul insan, kalau Anda menjadi hambanya manusia, Anda tambah hina. Tapi kalau Anda menjadi Abdullah hakikatan, Anda menjadi hamba Allah dengan sebenarnya, Anda tambah mulia. Kalau disebut rumah si fulan, itu adalah biasa, saudara. Ada biasa. Anda pakai sandal ada di situ, gak ada masalah. Anda bawa najis ada di situ, gak ada masalah. Walaupun itu adalah istananya presiden, tapi kalau sudah disebut rumah Allah, wajib Anda hormati. Haram Anda junub tinggal ada di sini. Haram orang yang haid tinggal ada di sini. Anda masuk, diatur kaki kanan terlebih dahulu. Anda tahiyatul masjid. Kenapa? Karena disebut Baitullah. Kalau Anda disebut hamba si fulan, hambanya presiden, hambanya raja, Anda hina, saudara. Tapi kalau disebut hamba Allah dan Anda betul-betul menghamba kepada Allah, maka Anda tidak menjadi hina. Anda akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut hamba-hamba pilihannya bukan dengan sebutan yang hebat, tapi dengan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan, hamba-hamba ar-Rahman. Kenapa? Karena pangkat yang paling hebat adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Nabi Muhammad SAW banyak dalam Al-Quran. Fa'auha ila abdihi ma auha, ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dalam ayat yang lain, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah memanggil, menyebut nama Nabi sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak usah kita menjadi kecil hati kalau disebut Abdullah, hambanya Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dalam qasidahnya beliau berkata apa? Qad kafani al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihari syahidun li iftigari ana abdun sara fakhri binna fagri wa ibtirari.
Qad kafani ilmu rabbi, benar-benar cukup ilmu Tuhanku, min su'ali wa ikhtiyari, daripada permohonanku dan harapanku. Kita mohon sama Allah, kenapa? Memang Allah nggak tahu hajatnya kamu. Kita minta sama Allah, memang Allah itu lupa dengan hajat kamu? Enggak. Oke, anti nggak minta, Allah maha tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukup ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa semua permintaanku. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ikhtiyari. Terus kenapa kita berdoa? Kalau Allah maha tahu itu semuanya, kenapa kita diperintahkan berdoa atau aku banyak berdoa? Fa du'ai wa iktihali syahidun li biftigari. Doaku kepada Allah, aku memohon kepada Allah untuk membuktikan aku adalah manusia yang selalu membutuhkan Tuhanku. Ana abdun sara fakhri dinna fagri wattirari. Karena aku sebagai hamba Allah menjadi kebanggaan. Kenapa? Hamba yang selalu butuh dengan Tuhannya, hamba yang selalu memohon kepada Tuhannya. Karena itu aku minta, walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena itu aku minta kepada Allah, bukan karena aku terpaksa, bukan karena aku kepepet. Kalau aku sakit baru minta, kalau aku melarat baru minta. Tidak, aku selalu minta kepada Allah dalam keadaan aku senang maupun dalam keadaan aku susah. Kenapa? Karena mintanya aku kepada Allah menjadi kebanggaanku, karena aku menjadi hamba Allah sebenarnya. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berkata apa? Dan ini banyak muskil sama beberapa orang memaknainya. Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Engkau ya Allah satu yang di langit, aku satu di bumi. Itu berarti bukan Tuhan di bumi. Anta wahidun fis sama fil uluhiyah, ana wahidun fil ard fil ubudiyah. Engkau adalah satu-satunya yang di langit. Maksudnya di langit bukan jihad, tapi juga dalam ketinggian. Engkau adalah maha yang tinggi, Allah satu-satunya dalam ketuhanan. Aku adalah hamba yang paling rendah ada di bumi, menjadi hambamu ya Allah. Begitu maksudnya. Kenapa? Derajat yang tertinggi adalah kepada Allah. Kalau menjadi Abdullah haqqan, menjadi hamba Allah dengan sebenarnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad lailan, bukan bilaili atau al-lailata. Lailan di sebagian malam hari, bukan di seluruh malam hari, bukan maghrib sampai subuh, saudara. Kalau Allah membahasakan bilaili di malam hari, berarti semalam suntuk perjalanannya. Tapi itu lailan, hanya sebagian malam hari. Khilaf ulama. Banyak di situ ada komentar berapa, ada menyatakan sekian jam, ada sekian jam. Malah ada menyatakan seperti Syekh Abdurrahman Dibai, thumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farshu wa qad nala jami'al ma'arib. Perjalanan Nabi yang begitu jauh, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ia temui semua para nabi di Masjidil Aqsa, yang ia Nabi mampir ada di Madinah, di Turi Saina dan di macam-macam itu semuanya, yang ia saksikan bagaimana di alam mithal, macam-macam itu semuanya, sampai menembus 7 langit. Bisa dibayangkan perjalanan tadi itu bagaimana? Naik lagi ke situ bertemu dengan Allah, turun ke bumi, yang seharusnya itu semuanya dicapai dengan berjuta-juta tahun, tapi itu hanya sebentar. Malah Syekh Abdurrahman Dibai menggambarkan sebentarnya itu adalah orang tidur di atas ubin itu, bangun kan anget rasanya, sebelum selesai angetnya udah datang Rasulullah SAW. Waktu yang sangat singkat, saudara. Dan sekarang sudah bisa digambarkan itu. Tahu Anda perpustakaan, saudara, ribuan judul kitab, per judul kitab kadang-kadang puluhan jilid, tapi itu semuanya bisa dimasukkan dalam satu flash disk kecil. Masuk dalam flash disk kecil yang bisa dikantongi. Perpustakaan semuanya bisa masuk, ada di sini. Begitu panjang waktunya yang harus dilalui oleh manusia kalau dibaca. Kejadian itu semuanya
disingkat dalam beberapa menit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan surga, menyaksikan neraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dari mana Nabi diperjalankan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kenapa diawali dari Masjidil Haram startnya? Masjidil Aqsa, kenapa finishnya dari Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Haram adalah masjid pertama di atas bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid pertama di atas bumi ini. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Ketika Nabi ditanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun? 40 sanah, 40 tahun. Yang membangun dua-duanya adalah Nabi Ibrahim, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Sulaiman adalah yang merehab Masjidil Aqsa, bukan yang membangun. Yang membangun adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menggambarkan kalau pergi dari masjid ke masjid, saudara, dari masjid ke masjid. Karena itu cintai masjid, biar jadi saksi. Masjid ini akan menjadi saksi, karena yang ada di bumi ini akan menjadi saksi loh. Idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Hari ketika sudah digoncang bumi ini, dikeluarkan semua isi bumi, disitulah hari nanti akan bumi mengkabarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jangan-jangan nanti masjid ini akan menjadi saksi, fulan tetangga anak nggak pernah datang kepada anak hatta Jumat ada di luar. Tapi kalau nonton sepak bola ada di soft pertama. Kalau nonton TV iktikaf 4 jam sanggup, saudara. Tapi ada di masjid nggak pernah datang. Na'udzubillah, masjid akan menjadi saksi jelek bagi kita. Tapi kalau kita sering datang kepada ini masjid, maka masjid ini tuhadditsu akhbaraha, akan memberikan tahu fulan ya Allah cinta dengan masjid, dan cinta dengan masjid cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah diterangkan bagaimana orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya cinta dengan masjid. Saudara, ada orang kakinya kuat, saudara, bisa bermain sepak bola 1,5 jam, lari bisa puluhan kilo, saudara, tetapi kadang-kadang 4 langkah ke masjid nggak kuat. Kenapa? Karena berangkat ke masjid adalah bukan kekuatan jasmani, tapi kekuatan rohani. Kadang-kadang lumpuh, saudara, bisa berangkat ke masjid istiqomah sholat 5 waktu di masjid, buta dia dengan tongkatnya berangkat ke masjid, yang melihat kadang-kadang tidak pernah masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah lambang iman. Karena itu Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Disinilah sebagai sahabat menyatakan, Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu menyaksikan orang cinta dengan masjid, senang di masjid, salat berjamaah di masjid, saksikan dia beriman. Karena Al-Qur'an menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk apa? Untuk apa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad, untuk Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, bukan seluruh tapi sebagian ayat-ayatku. Ayat, kita berbicara ayat. Ayat itu ada yang disebut ayat matluwah, ada ayat ghair matluwah. Ayat itu ada yang dibaca, itu ayat Quran. Ada ayat yang bukan dibaca, tapi apa? Yang disaksikan, didengarkan oleh manusia. Karena itu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung, lihat langit,
lihat bumi, lihat bulan, lihat matahari, lihat itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un, inna fi dzalika laayatin lil alamin, inna dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Banyak dalam Al-Qur'an ayat. Kenapa? Semua ini ayat, tanda kebesaran Allah, tanda wujudnya Allah, tanda keesaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidun. Dalam segala hal ini ada ayat-ayat yang mengajak kita untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat itu bukan yang kita dengarkan ayat Quran aja ya, yang kita saksikan ini ayat Allah. Bahkan kita menyaksikan diri sendiri, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah dalam diri kamu itu ada tanda-tanda ayat Allah? Apakah kamu tidak melihat itu semuanya? Nah, Allah akan menampakkan linuriyahu min ayatina. Kenapa ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad itu yang tidak ditunjukkan oleh para anbiya semuanya? Sampai pada hakikatnya Allah mengenalkan, memperizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung bertemu dengan Allah, zat bidzat, saudara, zat bidzat. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, ara'aita rabbak, pernah kamu melihat Tuhan kamu? Wahai Muhammad, kata dia, melihat Allah, kata dia, aku terhijab dengan Allah 70 hijab. Kalau seandainya satu hijab aja aku pandang, aku akan terbakar dengan nur Allah. Hijab yang paling rendah aku baca, aku pandang, aku akan terbakar dengan nur Allah. Hanya Nabi Muhammad yang mampu, saudara. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu, saudara. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Allah menyatakan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu as-sami'. Kalau dhamirnya dikembalikan kepada alladzi, innahu, sesungguhnya dia yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah as-sami', maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang diucapkan oleh Nabi. Al-basir, maha melihat apa keadaan Nabi. Kenapa? Saat itu Nabi betul-betul diteror, saudara, oleh orang-orang kaum Taif. Saat itu Nabi betul-betul diteror oleh orang-orang Arab kafir saat itu, sampai Rasulullah dilempari batu, berlumuran darah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.